Warga mayoritas wanita kesal akibat debu berterbangan ditambah dengan hilir mudiknya truk pengangkut material perbaikan jalan sehingga warga desa Jagabaya, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor protes dengan menutup jalan raya Parung Panjang menggunakan kursi dan batang pohon yang ditebang. Warga mengaku kesal lantaran masih banyak truk tambang nakal yang masih melintasi lokasi. Selain itu, warga juga memprotes kontraktor betonisasi yang abai lingkungan. Para kontraktor didesak agar rutin menyiram jalanan lantaran berdampak udara pekat berdebu yang mengancam penyakit ispa. Warga meminta pihak pelaksana proyek perbaikan jalan provinsi untuk lebih sering melakukan penyiraman jalan dengan volume air yang lebih banyak untuk mengurangi debu yang berterbangan akibat aktivitas kendaraan. Jalan ini ngebul, Pak. Nah, terus? Dan juga ibaratnya kendalanya apa? Anak cucu saya pada sakit, Pak. Soalnya apa? Jalannya nggak pernah disiram. Kita nggak minta apa-apa sebagai warga. Cuman pengen diperhatikan jalannya. Tadinya kan kita rutin, Pak. Penyiraman itu sehari 2 kali ya. Kan kendaraan satu, ada treble ya mungkin hari ini nggak ke-cover kan akhirnya kan masyarakat ya mulai demo. Untuk depannya akan kita perbaiki dari kendaraan penyiraman sampai alat-alat sedot, alkon. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Parung Panjang, Maman Suherman meyakini akan menyetujui permintaan warga untuk menambah intensitas penyiraman jalan guna mengurangi dampak debu selama musim kemarau. Usai dimediasi, pihak kontraktor dan warga langsung membubarkan diri. Warga berupaya menyelamatkan 3 bocah yang tenggelam di sebuah kolam bekas galian di perumahan Puri Raya, Pasir Jengkol, Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Seorang bocah perempuan 8 tahun berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Sementara 2 bocah laki-laki berusia 7 dan 5 tahun berhasil ditemukan, namun nyawanya tak tertolong. Orang tua korban menangis histeris saat mengetahui 2 bocah tak dapat diselamatkan. Sebelumnya, 3 anak ini asik berenang di kolam bekas galian, sementara 2 teman mereka menunggu di tepi kolam. Diduga karena tak mahir berenang, ketiga bocah tenggelam. Warga sekitar pun panik, langsung berupaya menyelamatkan korban. Jenazah kedua korban langsung disemayamkan di rumah duka untuk dimakamkan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Gara-gara konvoi ugal-ugalan, kelompok jawara silat dan warga bentrok, 1 sepeda motor dibakar massa. Bom rakitan meledak di ruang kelas di Madrasah Aliyah Negeri 3, Padang, Sumatera Barat. Diduga pelaku siswa kelas 3 di sekolah ini. Militer Iran membombardir pangkalan Amerika Serikat di Bahrain. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini di tanah air serta mancanegara bersama saya Ari Lase dan inilah Sindo Malam selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali Sindo Malam pada hari ini. 4 ruko di Pasar Tambun, Bekasi, Jawa Barat terbakar. Sumber api akibat korsleting listrik. Dalam waktu yang singkat, api meludeskan 4 ruko di Pasar Tambun Selatan. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api cepat menjalar. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam. Meski tak ada korban jiwa, kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Ya, kebakaran juga melanda ruko menjual onderdil dan aksesoris mobil di Medan, Sumatera Utara. Api pertama kali terlihat di lantai 4 ruko yang menyimpan bahan
yang mudah terbakar. Petugas damkar kesulitan untuk mencapai sumber api di atas. Tebalnya asap juga membuat petugas harus menggunakan pakaian khusus dan juga tabung oksigen. Setelah 2 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Kerugian materi ditaksir miliaran rupiah. Berita lainnya pemirsa, gara-gara konvoi sepeda motor ugal-ugalan, kelompok jawara silat dan warga bentrok di Grobogan, Jawa Tengah. 1 sepeda motor dibakar massa. Kamera pengawas merekam sekelompok orang yang diduga anggota perguruan silat Pagar Nusa sedang mengamuk di sebuah warung kopi. Kelompok ini juga tertangkap kamera mengambil ponsel warga yang tertinggal di meja karena lari menyelamatkan diri. Tidak hanya itu, 1 unit sepeda motor juga ikut dibakar massa pada malam itu. Bentrok antara warga dengan anggota pencak silat Pagar Nusa pecah di Desa Menduran, Grobogan, Jawa Tengah. Pemicu kerusuhan berawal ketika warga Desa Menduran sedang memasang umbul-umbul. Tiba-tiba pemilik motor yang dibakar melihat rombongan mengendarai motor ugal-ugalan. Kelompok orang yang diduga anggota perguruan silat itu kemudian masuk ke dalam gang dan membuat onar. Perlawanan datang dari warga yang tersulut emosi hingga akhirnya aparat turun tangan. Kasus ini kini ditangani pihak kepolisian. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman, Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, 2 pria mengamuk di Mapolsek Kuta, Bandung, Bali. Kedua pelaku juga mengancam seorang pria di kawasan Kuta. Kasus ini berawal dari hotel di Kuta, Bali. 2 pria mengancam akan membunuh korban. Kedua pelaku dalam pengaruh miras memancing emosi korban hingga memicu perselisihan. Padahal kedua pelaku dan korban tidak saling mengenal. Polisi datang membantu menyelesaikan masalah korban dan pelaku. Selain membawa botol miras, pelaku juga mengaku sebagai wartawan. Namun dalih pelaku tidak bisa dibuktikan dengan kartu identitas pers. Rebut-rebut aja, ayo. Ini. Polsek ini. Di Taman Gajah Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, warga mendadak berkerumun setelah pemuda menabrak sepeda motor di pinggir jalan. Pelaku mengendarai sepeda motor dalam pengaruh miras. Saat tas pelaku diperiksa polisi, ditemukan 2 senjata tajam serta 1 paket sabu. Polisi mendalami motif pelaku terkait kepemilikan senjata tajam dan juga paket sabu. Udah Pak, bawa aja Pak, langsung Pak. Udah langsung bawa. Pemirsa, tanpa berpikir panjang terhadap risiko kecelakaan, pengendara mobil di Cianjur, Jawa Barat nekat melintas di jembatan yang hanya dapat diakses sepeda motor dan pejalan kaki. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, pengendara sepeda motor nekat berkendara di atas rel kereta api. Video ini viral dan bikin geleng-geleng kepala. Sebuah minibus penuh penumpang nekat melintasi jembatan gantung di Kecamatan Cikadu, Cianjur Selatan yang hanya diperuntukkan untuk motor dan pejalan kaki. Meski roda mobil tepat berada di ujung sisi jembatan, tapi pengemudi tetap nekat melaju. Diduga gara-gara ingin mempersingkat jarak tempuh sampai di tujuan. Dari biasanya 2 jam kalau lewat jalan biasa, menjadi 1 jam dengan melewati jembatan gantung. Tak hanya membahayakan keselamatan pengendara, jembatan khusus motor ini juga rawan rusak karena kelebihan beban akibat dilewati mobil. Ada lagi aksi berkendara yang membahayakan. Seorang pemotor dengan santainya melaju di atas rel kereta api aktif di kawasan Sidotopo Lor, Surabaya. Aksi pemotor yang terekam CCTV ini diduga untuk mempersingkat perjalanan meski jelas-jelas membahayakan. PT KAI menghimbau masyarakat untuk tidak main-main beraktivitas di sekitar jalur rel, karena tak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga mengancam perjalanan kereta api. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bom rakitan meledak di ruang kelas di Madrasah Aliyah Negeri 3, Kota Padang, Sumatera Barat. Diduga pelaku siswa kelas 3 di sekolah ini dan telah diamankan polisi.
Pasca sebuah bom rakitan ditemukan meledak di dalam ruangan kelas 3 IPS di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Padang, daerah Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Tim gabungan dari Gegana Polda Sumatera Barat dan Polresta Padang melakukan olah TKP dan proses sterilisasi di sejumlah ruangan kelas. Sejumlah siswa dan guru panik dievakuasi ke halaman sekolah setelah mendengar suara ledakan yang disertai kepulan asap dari dalam ruang kelas. Pas jam istirahat. Berarti nggak ada siswa di dalam kelas? Ada siswa yang sebagian yang tinggal, sebagian ada yang istirahat ke warung. Jadi tahunya itu bom setelah saya angkat dengan meja ke dalam ruangan kepala. Kebetulan kami ada basis dengan Angkatan Laut, minta petunjuk dengan Angkatan Laut, rupanya itu bom. Seperti apa bentukannya, Pak? Persis seperti aki motor. Aki dibungkus atau terbungkus dengan lakban, meledak, minimal bunyinya agak bergetar lah kelas. Agak bergetar ya. Dari keterangan pihak keamanan sekolah, seorang siswa berinisial R diduga sebagai pelaku pemilik bom rakitan telah diamankan pihak kepolisian. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi menggeledah rumah seorang siswa yang merupakan pelaku teror bom di Madrasah Aliyah Negeri 3 Padang. Pelaku diduga dendam karena kerap jadi korban bullying teman-temannya. Tim Densus 88 Anti Teror dan Gegana Polda Sumbar melakukan penggeledahan di rumah pelaku R di Kecamatan Koto Tengah. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa bubuk mesiu, ketepel, serta baterai. Kepada petugas, pelaku mengaku membeli seluruh bahan baku bom rakitan berdaya ledak rendah ini secara online. Dari keterangan polisi, pelaku menyimpan dendam karena kerap dibully teman-temannya. Polisi kini masih melakukan penyelidikan apakah keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Sebelumnya pelaku berinisial R langsung diamankan oleh tim Gegana Polda Sumbar dan Polresta Padang yang tiba ke TKP. Saat dilakukan penyisiran di sekitar sekolah, pelaku menemukan 3 buah peledak rakitan berdaya ledak rendah di kamar mandi dan di dalam tas pelaku. Petugas juga temukan serpihan kelereng, bubuk mesiu, ketepel, ujung anak panah, dan korek api di sekitar lokasi ledakan. Bom molotov ya. Di peralatan ya, di dalam ransel ada ketepel, ada kelereng, ya. Itu bagian dari barang-barang yang akan digunakan untuk melampiaskan emosinya kepada teman yang sering. Yang meledak ini Pak, ini disengaja diledakkan atau tidak sengaja Pak menurut pelaku? Ya, jadi sengaja diledakkan di dalam kelas untuk mencelakai temannya itu. Ini berapa buah Pak? Ya, Berapa unit semua ya? tadi yang dicoba diledakkan ada 1, terus yang 3 belum diledakkan, masih utuh. Pemirsa, pasca pelaku teror bom di SD Negeri Srengseng Sawah 15 Jagakarsa ditangkap polisi akan memeriksa kejiwaan pelaku. Hasil penyelidikan pelaku ternyata salah satu wali murid di sekolah ini. Setelah menangkap MY, pria mengirimkan pesan ancaman teror bom ke SD Negeri Srengseng Sawah 15 Jagakarsa. Polisi akan melibatkan psikolog forensik dan metode scientific crime investigation untuk mendalami motif pelaku. Polisi juga akan memeriksa kejiwaan pelaku untuk menganalisis motif pelaku, kondisi mental, pola, dan kepribadian pelaku. Meski mengaku hanya iseng, polisi tetap menetapkan pelaku sebagai tersangka. Pelaku terancam pidana paling singkat 3 tahun. Kami masih mendalami, karena itu juga terkait dengan motif, kami perlu mendalami menggunakan melibatkan psikologi forensik. Jadi akan dites kejiwaannya Pak? Ya, betul.
Seorang dokter residen anestesi ditemukan tidak bernyawa di semak-semak di samping RSUD Tengku Raffian, Siak, Riau. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian yang diduga tidak wajar ini. Sesosok jasad pria ditemukan di semak-semak tepat di samping RSUD Tengku Raffian, Siak. Korban diketahui merupakan seorang dokter residen spesialis anestesi yang tengah menjalani pendidikan dan bertugas di rumah sakit tersebut. Saat ditemukan, korban dalam kondisi terlentang dan masih mengenakan pakaian rapi serta tas yang tidak jauh dari lokasi. Polisi kemudian mengevakuasi jasad untuk diperiksa lebih lanjut, termasuk penyebab kematiannya. Polisi juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi. Olah TKP tadi kita temukan barang-barang milik korban masih ada, dan kemudian dari olah TKP tadi belum ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Untuk itu jenazah sudah kami kirim ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Penemuan jasad dokter ini berawal dari laporan istri korban yang melaporkan suaminya yang tak kunjung pulang dan ponselnya yang tidak aktif. Dari Siak, Riau, Eli Suwanti, iNews melaporkan. 2 orang jadi tersangka kasus santri bakar temannya di pondok pesantren di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kedua tersangka merupakan pemimpin pesantren dan santri yang membakar keempat temannya hingga salah satu korban meninggal dunia. Dalam konferensi pers di Polda Nusa Tenggara Barat, polisi menetapkan pemimpin pesantren dan santri yang membakar keempat temannya menjadi tersangka. Penetapan kedua tersangka dilakukan setelah polisi mengantongi alat bukti cukup melalui serangkaian penyelidikan. Mulai dari pemeriksaan terhadap 20 saksi, olah tempat kejadian perkara, hingga hasil visum dan rekam medis korban. Meski sudah menjadi tersangka, pemirsa, keduanya belum ditahan karena santri MR masih di bawah umur dan baru dikenakan wajib lapor. Sementara pimpinan Ponpes dalam kondisi tidak sehat sehingga pemeriksaan diundur. 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah MR yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, dan AMR. Kemudian khusus tersangka anak, penyidik telah berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan Babas berdasarkan rekomendasi yang diberikan. Yang bersangkutan masih berstatus pelajar, bersikap kooperatif, serta memperhatikan prinsip perlindungan anak. Maka dikenakan wajib lapor selama proses. Sementara itu, kasus pembakaran di Pondok Pesantren Rosudatus Saulatiyah Al-Ibrahimi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat memasuki babak baru. Korban dan keluarganya mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK meminta perlindungan. Oh. Asar. Oh, sekemuat tuh. Polisi daerah NTB berkomitmen dalam upaya penegakan hukum terhadap peristiwa hukum yang terjadi di Ponpes RAI di Batu Kliang, Lombok Tengah, dan proses penanganannya sudah dilakukan on the track mulai dari penyelidikan dan penyidikan, dan sudah menetapkan pihak yang bertanggung jawab, ada anak yang berkonflik dengan hukum dan salah satu yang dewasa sebagai pimpinan pondok pesantren. Artinya kasus hukum pembakaran anaknya mandek, orang tua santri asal Lombok Tengah, korban pembakaran di pondok pesantren menangis di hadapan anggota DPR RI Komisi 3 di Jakarta. Sang ibu menceritakan penganiayaan anaknya dibakar hidup-hidup pada November 2025 lalu. Bulan November lalu, sebuah pesantren di Lombok Tengah gempar karena adanya kasus pembakaran 3 santri. Naas, 1 dari 3 santri meninggal dunia telah menderita luka bakar sebesar 80%. Orang tua korban yang melaporkan ke polisi menilai kasusnya tidak berkembang, sehingga bertolak ke Jakarta untuk bertemu dengan anggota DPR RI. Selasa siang, orang tua korban akhirnya melakukan rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 3 DPR RI.
biarkan kasus kematian anak saya Sahril Sobirin menguap dan dilupakan hanya kami orang miskin yang tidak punya uang dan kekuasaan. Saya memohon kepada Komisi 3 untuk menggunakan wewenang besar yang Bapak dan Ibu miliki guna mendesak Kapolri mengusut tuntas skandal pembungkaman ini. Tolong awasi polisi-polisi di daerah kami yang tega-teganya menyuruh pihak pesantren meminta tanda tangan damai di atas luka bakar 80% anak saya. Saya meminta keadilan yang seadil-adilnya, seret semua pelaku penganiayaan, pelaku pembakaran dan orang-orang besar di dalam pesantren yang ikut menyembunyikan kejahatan ini ke dalam penjara. Syahril diduga menjadi salah satu dari 3 korban pembakaran oleh kakak kelasnya pada bulan November 2025 lalu. Sementara itu, keluarga korban sudah melaporkan ke polisi, tetapi keluarga pelaku pembakaran menawarkan surat perdamaian. Selain ke DPR RI, ibu korban pun meminta bantuan ke Presiden Republik Indonesia melalui surat terbuka. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, lansia penjual labu yang utangnya ke bank membengkak dari 500.000 menjadi 70 juta rupiah. Kembali datangi Mapolres Jombang. Ia berharap polisi bisa membantunya lepas dari jeratan utang bank. Ngatini, lansia berusia 69 tahun, penjual labu asal desa Banjardowo mendatangi Mapolres Jombang. Ia menegaskan dirinya tidak pernah utang hingga 15 kali, seperti yang disebutkan Bank Jombang saat rapat dengar pendapat atau RDP dengan DPRD. Dalam RDP disebutkan, Ngatini berutang yang pertama sebesar 12 juta dan yang terakhir sebanyak 2 kali, masing-masing 70 juta. Menurut Ngatini, ia hanya 2 kali berutang ke Bank Jombang, yaitu sebesar 25 juta dan 500.000 rupiah. Ia kaget karena kini utangnya disebut membengkak hingga 140 juta rupiah. Ngatini mengaku sempat didatangi oleh petugas bank yang menawarkan damai, di mana ia hanya tinggal melunasi utangnya yang kedua sebesar 70 juta. Balasannya, Ngatini harus mencabut laporannya di kantor polisi. Ngatini menolak tawaran tersebut dan menyerahkan penyelesaiannya kepada kuasa hukumnya. Sementara, tim kuasa hukum Ngatini mengaku belum mendapat tawaran damai secara langsung dari pihak Bank Jombang. Cuman tadi Bu Ngatini bilang ke saya bahwa Bank Jombang pernah menemui Bu Ngatini pada malam hari. Tapi semuanya karena sudah diserahkan ke kuasa hukum, maka Bu Ngatini menyerahkan persoalan itu ke kuasa hukum. Dan sampai saat ini pihak Bank Jombang tidak pernah menemui kita selaku kuasa hukumnya. Sehingga tidak ngerti penawaran apapun. Kalau tadi pihak media bilang 70 itu atau penawaran apapun tidak pernah masuk ke kita. Intinya itu. Menurut Adang, bukan persoalan damainya, tetapi ada sistem di Bank Jombang yang harus diusut oleh polisi. Sebab, jika dibiarkan, hal ini akan memperburuk citra Bank Jombang sebagai bank milik pemerintah daerah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Agus, iNews melaporkan. Pemirsa, balita 4 tahun meninggal dunia di Rumah Sakit Maleo, Kota Sorong dengan dugaan kelalaian dalam penanganan medis. Untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban, tim audit investigasi langsung dibentuk. Kenapa ini Kak, kasihan nih. Kasus ini mencuat setelah unggahan ibu korban di media sosial menyebut dugaan kelalaian dalam penanganan medis dan menarik perhatian publik. Menyikapi kasus tersebut, Dinas Kesehatan Kota Sorong membentuk tim audit investigasi untuk menelusuri seluruh proses penanganan pasien hingga meninggal dunia. Tim audit melibatkan dokter spesialis anak, akademisi, dan tim hukum agar proses pemeriksaan berjalan secara menyeluruh dan objektif. Dinas Kesehatan memastikan audit dilakukan secara menyeluruh sebelum hasilnya disampaikan kepada masyarakat. Dengan dinas tadi sudah ada dilakukan koordinasi. Iya. Kemudian dari dinas dengan rumah sakit sedang melakukan investigasi tadi untuk hasilnya menunggu. Jadi nanti dari rumah sakit dan dinas sudah nanti dari hasil investigasi baru nanti di selanjutnya bisa dilakukan. Tim audit sudah barang tentu yang pertama dari kami Dinas Kesehatan sendiri, kemudian dari dokter-dokter spesialis karena kasus ini adalah kasus anak, oleh sebab itu nanti dokter spesialis anak akan kami libatkan. Oleh sebab itu kami butuh waktu untuk diaudit. Kami mengaudit, mencari tahu semua, ya mulai dari awal dia datang sampai pada saat dia meninggal. Ada tenggat waktu tidak Bu terkait dengan audit ini? Kurang lebih harus diberikan kesempatan kepada kami sebulan. Oke. Baru bisa. Akibat pasokan BBM dikurangi Pertamina, antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Sumatera Utara. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.
Anda kembali di Sindo Malam pemirsa, kelangkaan BBM bersubsidi masih terus terjadi di Sumatera Utara. Warga terpaksa menginap di SPBU untuk mendapatkan BBM. Ya, seperti inilah pemirsa, antrean kendaraan mengular 2 km di SPBU di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sebagian kendaraan antri sejak semalam hingga harus menginap demi mendapatkan solar. Kelangkaan solar maupun pertalite sudah terjadi sejak 3 pekan terakhir. Pihak SPBU mengaku kelangkaan disebabkan pengurangan pasokan dari Pertamina. Sementara itu sejumlah truk besar juga mengantri panjang hingga menginap di Medan. Kondisi terpantau di SPBU Pajak Sore, SPBU NG Pos, SPBU Lauci di Jalan Jamin Ginting. Kita lihat menunggu antrian, supir memilih mematikan mesin karena BBM di tangki truk sudah menipis. Macet total besitang nih. Dari media sosial Bang Ginting 256, di SPBU Tanah Tinggi, ribuan pengendara motor antri panjang karena BBM tak kunjung datang. Kendala BBM langka ini yang mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Inilah antriannya di sore hari ini ya. Sementara itu kalau kita lihat dari gambar drone, memperlihatkan antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di wilayah Sumatera Utara. Seperti SPBU Nalela di Jalan Lintas Sumatera, SPBU Raja Harjosari, SPBU Teladan, dan SPBU Tanjung Satu. Sejumlah kendaraan terpaksa harus mengantri di tepi jalan dan menyebabkan arus lalu lintas di sekitar SPBU tersendat. Menanggapi langkanya BBM, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution membantah isu pasokan BBM di Sumatera Utara yang menipis. Bobi menegaskan pasokan BBM di Sumatera Utara masih aman terkendali. Terkait antrian kendaraan di SPBU, Bobi menyampaikan PT Pertamina kekurangan supir untuk mengantarkan BBM ke sejumlah SPBU di wilayah Sumatera Utara. Kami sudah cross check, yang disampaikan Pertamina sebenarnya bukan kelangkaan BBM-nya, tapi yang langka katanya itu adalah pengemudi yang ngantar BBM-nya. Jadi distribusinya persoalannya karena driver yang bawa truk BBM-nya itu kemarin kalau nggak salah disampaikan tadi itu terjadi pemberhentian massal sehingga banyak truk pengangkutnya, tangki pengangkutnya tidak bisa beroperasi. Yang tadi kami sudah koordinasi, saya minta dari dinas kami berkoordinasi dengan Pertamina dan juga dengan teman-teman TNI Polri. Kami dari TNI Polri, pemerintah juga siapkan driver dan tim pengamanannya untuk bisa menggantikan sementara para driver yang hari ini belum selesai perekrutannya. Jadi kami minta mulai malam ini nanti tim dari TNI Polri sudah ready. Pemirsa, viral, oknum petugas Satlantas Polresta Denpasar menerima uang suap untuk mengurus SIM. Kasatlantas Polresta Denpasar membenarkan kejadian tersebut dan telah mengambil tindakan tegas terhadap oknum petugas. Percakapan seseorang yang hendak membuat SIM meminta bantuan kepada oknum petugas Satlantas Polresta Denpasar di kantor pelayanan. Oknum petugas menyatakan bersedia membantu dengan nominal tertentu. Kasatlantas Polresta Denpasar, Kompol Muhammad Bayangkara Putra Sejati, membenarkan yang terjadi di video tersebut. Secara internal, telah menindak oknum petugas pelayanan SIM yang berinisial DL. Video viral yang beredar terkait masalah pelayanan SIM yang di luar prosedur, memang benar adanya video tersebut yang dilaksanakan oleh salah satu oknum dari petugas kami di pelayanan SIM, bahwa yang bersangkutan melaksanakan prosedural SIM yang tidak sesuai dengan SOP.
Polisi mengungkap pembuat video yang viral di pelayanan SIM mengaku oknum wartawan sempat bernegosiasi untuk men-take down atau menurunkan video tersebut. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Penyidik gabungan Kartas Tipikor Polri dan Direskrimsus Polda Metro Jaya kembali mendatangi Kejaksaan Agung untuk menyerahkan sejumlah barang bukti terkait kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Iya pemirsa, pada pukul 11 siang tadi, mobil iring-iringan polisi tiba di gedung Bundar Pitsus Kejagung. Dari mobil penyidik mengeluarkan 3 box kontainer besar bertuliskan barang bukti LP1 PT KNI. Penyidik juga mengeluarkan 3 buah bingkai besar yang dibungkus kain. Barang-barang tersebut langsung dibawa ke gedung Pitsus. Dan tak hanya membawa sejumlah barang, penyidik juga menyerahkan 2 mobil mewah ke Kejagung. 2 kendaraan mewah yakni Toyota Alphard berwarna hitam dan BMW berwarna biru diparkir di area gedung. Sementara itu, Kejagung terbitkan 3 sprindik terkait kasus dugaan korupsi dan TPPU mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Dalam sprindik baru, Febri berstatus sebagai saksi. Penerbitan sprindik dilakukan setelah Korps Adiaksa menerima berkas perkara dari Kortas Polri. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut, sprindik pertama terkait Tipikor dan TPPU untuk PT Krakatau, kemudian kedua terkait Tipikor Batubara, dan sprindik ketiga terkait Tipikor dan TPPU Asabri. Kapus Penkum menjelaskan usai terbitnya 3 sprindik tersebut, segala tindakan yang bersifat pro justisia sudah beralih ke penyidik kejaksaan. Namun penyidik Kejagung tetap berkoordinasi dengan Polri dan KPK, serta Komisi 3 DPR juga ikut mengawasi proses penyidikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Penyerahan sejumlah barang bukti terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU dalam 3 perkara dari penyidik Polri kepada penyidik di Kejaksaan Agung. Dan saat ini Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik sebanyak 3 sprindik. Ada 3, yaitu terkait sprindik nomor 43 dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau. Yang kedua, sprindik nomor 44, tap sangka itu kan dikeluarkan dari sana ya. Nah tentunya kita pelajari, nanti penyidik ini kita buka, kita pelajari dulu berdasarkan barang-barang bukti yang ada, juga sambil berlanjut ini, termasuk nanti kan kita belum menerima, ini yang baru kita terima kan dokumen-dokumen, belum barang bukti, nanti juga tersangka kita terima. Kita bentuk tim khusus, ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa. Komisi Pemberantasan Korupsi tanggapi usulan kasus yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah dilimpahkan ke KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menilai KPK memantau kasus Febri Adriansyah masih pada tahap awal dan belum memerlukan intervensi langsung berupa pengambil alihan. KPK merespon usulan kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah dilimpahkan ke lembaga anti rasuah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo meminta publik untuk terus memantau perkembangan 3 kasus korupsi yang menjerat Febri. Di sisi lain, KPK menghormati pelimpahan perkara dari polisi ke kejaksaan. KPK meyakini penyidik kejaksaan akan bersikap profesional menangani perkara tersebut.
menunggu perkembangan proses penyidikan di Kejaksaan Agung dan kita yakini juga profesionalitas kawan-kawan penyidik di Kejaksaan Agung ya. Terlebih ini juga pelimpahan perkara dari kawan-kawan di kepolisian, tentu juga support penuh pasti dari kepolisian dalam proses penyidikan perkara di Kejaksaan Agung tersebut. Kan ini KPK kalau kata Komisi 3, Komisi 3 bilang KPK punya kewenangan untuk mengambil alih kasus ini. Jadi memang kalau kita merujuk ke Undang-Undang 19 2019 pasal 6 itu menyebut memang salah satu tugas KPK adalah melakukan koordinasi ataupun supervisi kepada instansi lain yang punya kewenangan dalam tugas pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk juga pelayanan publik. Artinya semua itu terbuka kemungkinan ya, tapi tentu ada mekanismenya ya, sehingga di tahap awal ini kita masih terus memantau perkembangannya dan nanti kita akan lihat seperti apa perkembangan. Sebelumnya, Korps Pemberantasan Pidana Korupsi Polri menetapkan mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Banjir menyebabkan ratusan ekor ular termasuk kobra berbisa lepas dari peternakannya di Hangzhou, China dan menggigit sejumlah warga hingga meninggal. Ya, pemirsa, sekitar 900 ekor lebih ular termasuk ular berbisa menyerbu Hangzhou, China usai banjir melanda wilayah ini. Menurut media setempat, sebagian besar ular yang lepas akibat banjir pada 6 Juli lalu tidak berbisa. Namun beberapa ditemukan berbisa seperti ular kobra. Sejak peternakan ular hanyut disapu banjir, sejumlah video yang menunjukkan ular di dalam perumahan viral di media sosial. Ular-ular bahkan merayap pada dinding rumah. Pemerintah telah membentuk tim pemburu untuk menangkap ular-ular ini. Di sisi lain, warga juga diminta agar tidak menangkap ular dengan tangan kosong. Pemirsa, Amerika Serikat melancarkan serangan udaranya ke Pulau Kish di Iran. Serangan ini dikonfirmasi oleh CENTCOM sebagai upaya lebih melemahkan kemampuan Iran dalam menyerang pelayaran komersial. Seperti terlihat, kobaran api berkobar terlihat dalam video usai serangan udara Amerika Serikat. Tidak ada korban jiwa atas serangan ini. Ledakan juga terdengar di Pulau Sam, serta beberapa ledakan di wilayah barat kota Bandar Abbas. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menargetkan pangkalan penjaga pantai, situs rudal dan infrastruktur militer IRGC. Serangan ini merespon gangguan terhadap kapal komersial di Selat Hormuz. Rudal Amerika Serikat juga menghantam area dekat pembangkit tenaga nuklir Bushehr, wilayah Chok Jada, dan dermaga kapal Iran. Barak militer IRGC juga dilaporkan terbakar. Sementara itu, militer Iran membombardir pangkalan di Amerika Serikat di Bahrain. Rudal dan drone dikerahkan Iran untuk menggempur pusat komunikasi satelit dan fasilitas perumahan pasukan Amerika Serikat di pangkalan Jubair di Bahrain. Fase kedua dari gelombang kedua operasi NAS-2 Iran menargetkan armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Bahrain. Dilaporkan depot bahan bakar armada, radar udara, sistem pertahanan Patriot berhasil dihancurkan Iran. Selain Bahrain, militer Iran juga menyerang pangkalan Amerika Serikat di Yordania.
Menggerakkan rudal balistik, Korps Garda Revolusi Iran IRGC menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di Pangkalan Udara Yordania. Gelombang kedua operasi NAS-2 menyasar pusat komunikasi satelit dan perumahan pasukan Amerika Serikat. Ini merupakan bagian dari operasi pembalasan sebagai tanggapan atas serangan Amerika Serikat di Iran. Sementara itu, militer Yordania mengklaim telah menembak jatuh 4 rudal Iran.